Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan sejahtera oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kembali di kesempatan pagi hari ini, kita bertemu lagi di dalam podcast Renungan Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani pagi hari saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan kali ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Menangkal Ajaran Sesat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau disingkat GTYMK. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 11 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah keresahan hati saya, karena beberapa bulan yang terakhir, saya ada sedikit mendengar berita mengenai ada ajaran sesat yang baru masuk ke Indonesia. Semuanya berawal dari postingan yang sedang viral, yakni ada sebuah lagu yang diposting di YouTube oleh channel Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dan lagunya ini mengatakan bahwa Alkitab atau kitab suci orang Kristen yang hari ini kita pegang dan miliki itu membatasi pekerjaan Tuhan di akhir zaman, katanya. Dan lagu dalam tanda kutip rohani dari GTYMK ini akhirnya di-repost oleh banyak akun-akun Kristen, baik di channel YouTube maupun di Instagram dan sosial media lainnya, dengan tujuan agar jemaat itu mengerti bahwa ini tuh ajaran yang nggak benar dan jelas-jelas sudah menyimpang dari kebenaran. Tidak banyak yang saya tahu dengan aliran GTYMK atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini, karena saya pribadi pun tidak tertarik untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai mereka. Cuma yang pernah saya tangkap ialah begini, bahwa mereka meyakini bahwa Yesus Kristus kembali datang berinkarnasi menjadi manusia dalam rupa seorang wanita. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa kitab suci yang kita miliki sekarang itu sudah tidak lagi relevan, bahkan itu membatasi pekerjaan Tuhan, sehingga mereka membuat kitab suci yang baru berdasarkan pewahyuan yang diberikan melalui Yesus perempuan ini. Nah, cukup sampai sejauh ini saja, saya sudah sangat yakin bahwa memang ajaran ini 100% itu sudah menyimpang atau sesat. Masalahnya sekarang, hari-hari ini tuh ya, ada begitu banyak grup-grup di sosial media yang saya ikuti, khususnya grup-grup Kristen atau renungan-renungan harian. Saya mendapati ada begitu banyak postingan dari pengikut GTYMK ini. Para pengikut GTYMK rajin memposting link-link yang berhubungan dengan ajaran-ajaran mereka dengan tujuan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengikut yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, saudara-saudara harus waspada hari-hari ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menangkal ajaran sesat? Ini bisa kita terapkan tidak hanya untuk ajaran sesat GTYMK, tapi untuk semua ajaran-ajaran sesat yang menyusup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, dari dulu saya pribadi tidak pernah tertarik untuk mendalami atau mencari tahu tentang ajaran-ajaran sesat. Fokus saya cuma satu, kenali yang asli, maka saudara akan mengenal baik yang palsu. Jadi sejak saya mengikuti Tuhan dengan sungguh sampai hari ini, saya hanya fokus belajar, merenungkan, menyelidiki kebenaran firman Tuhan dari kitab suci yang saya miliki di rumah. Saya nggak tertarik mencari-cari di Google, walaupun sekedar untuk menambah wawasan saya mengenai berbagai ajaran sesat di dunia ini. Saya hanya fokus belajar firman, mengenal Kristus dengan benar melalui apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dengan demikian, saya bisa sangat mudah mengenali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Bahkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran pastor atau pendeta hari-hari ini pun jangan saudara bilang semuanya benar. Ada yang ternyata menyimpang dari kebenaran yang sejati. Ternyata ada yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Itu karena firman dan Roh Kudus setiap hari memimpin dan menuntun kehidupan kita, sehingga kita boleh membedakan
apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Termasuk kita bisa membedakan mana ajaran yang sesat dan mana ajaran yang sejati. Aliran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa berkata bahwa orang-orang Kristen seharusnya tidak boleh membatasi pekerjaan Tuhan. Bahwa ternyata Yesus itu memang datang menjadi manusia perempuan dari Tiongkok atau dari Cina. Mereka berkata bahwa kita menolak Tuhan. Padahal Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9-11 berkata, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ini adalah kronologi bagaimana kisah di mana Yesus meninggalkan murid-muridnya dan dia naik ke sorga. Lalu ada 2 malaikat berpakaian putih berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melihat terus ke langit? Dia ini yang naik, nanti akan datang kembali dengan cara yang sama." Kemudian diteguhkan lagi di dalam Matius 24 ayat yang ke-30 yang berkata, "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Jadi kalau Yesus memang datang lagi, maka dia tidak akan datang berinkarnasi jadi manusia lagi, apalagi jadi seorang wanita dari Tiongkok pula ya. Kalau ia datang kembali, ia akan datang sebagai raja, sebagai hakim untuk mengadili seluruh dunia ini, dan semua mata akan bisa melihat kedatangannya di atas langit, di awan-awan ia akan datang. Semua orang akan meratap dan ketakutan ketika melihat ia datang kedua kalinya. Kemudian yang kedua, kedatangan Mesias atau Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci Tanakh atau kitab suci Perjanjian Lama bagi kita orang Kristen. Semua isi di dalamnya menubuatkan kedatangan Kristus, mulai dari kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, sampai kebangkitannya. Semuanya sudah dinubuatkan dengan sempurna oleh Alkitab dan digenapi dengan pas di dalam pribadi Kristus Yesus. Berbeda dengan Yesus perempuan ini, saya tidak mendapati nubuat apapun tentang kedatangannya. Dan bagi aliran GTYMK, mereka cuma punya 1 ayat acuan untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus betul-betul datang menjadi seorang perempuan di Tiongkok, menggunakan firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 27, "Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia." Mereka berkeyakinan bahwa timur yang dimaksud di sini adalah negara timur, yakni Tiongkok atau China. Tetapi bukan itu. Kalau seandainya mereka membaca ayat firman Tuhan ini dengan lengkap dan ketemu pada ayat yang ke-30, dikatakan di situ bahwa kedatangan Tuhan itu di atas awan-awan dan semua mata akan melihat dan tertuju kepada Dia. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya saudara melihat ajaran GTYMK seolah-olah kelihatannya alkitabiah, waspada dan hati-hatilah, karena itu memang cara kerja mereka untuk menarik lebih banyak lagi simpatisan dan pengikut-pengikut baru. Saya hanya bisa mengingatkan saudara, mari bertekun belajar kebenaran firman Tuhan, perlengkapi diri saudara. Saya berdoa, saudara senantiasa diluputkan dan dijauhkan dari yang namanya pengajaran sesat. Tuhan Yesus senantiasa menolong kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami pengetahuan dan pengertian yang baru, sehingga kami boleh berawas-awas dan berjaga-jaga dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar waspada ketika ada orang membawa Yesus yang lain atau Injil yang lain. Kami mau belajar setia dengan kebenaran firman Tuhan dari kitab suci yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pertemuan kita di dalam podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini. Kita bertemu lagi di renungan firman yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.